Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, genggam dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Yes. Sekarang Bus tanya pakai bahasa Arab ya. Siap? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Nah, supaya lebih semangat lagi kita bacanya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita tepuk MI ya. Tepuk MI. MI. Miftahul Huda tetap jaya dan oh yes, alhamdulillah. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Saatnya kita belajar tematik ya. Harus siapkan alat tulis kalian seperti pensil, buku, penghapus dan juga buku tematik kalian. Hari ini kita sudah sampai di tema 8 ya. Buka buku di tema 2 yang berjudul kegiatan pada musim kemarau. Ini bisa akan menjelaskan macam-macam musim terlebih dahulu ya. Macam-macam musim itu ada 5, yaitu yang pertama musim hujan, musim kemarau, musim semi, musim gugur dan musim salju. Tapi di negara kita, negara Indonesia, hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ada pun ciri-ciri dari musim kemarau, yaitu yang pertama udara terasa panas, yang kedua langit tampak cerah, yang ketiga tubuh sering berkeringat karena gerah. Nah, pada saat musim kemarau tiba, kita pasti akan lebih sering menyalakan kipas ya, karena tubuh kita berkeringat dan sering kegerahan. Nah, selanjutnya yaitu musim hujan. Ciri-ciri dari musim hujan yaitu yang pertama udara terasa dingin atau lembab, sehingga kita akan lebih sering menggunakan jaket ya. Dan yang kedua, langit tampak gelap atau sering mendung, matahari jarang sekali muncul. Dan yang ketiga, tubuh jarang berkeringat karena hawa dingin, jadi kita jarang sekali berkeringat di saat musim hujan juga. Nah, selanjutnya yaitu dampak atau akibat dari musim kemarau dan musim hujan. Kita bahas dari musim kemarau dulu ya. Dampak atau akibat dari musim kemarau yaitu yang pertama, tanah mengalami kekeringan. Nah, pada saat kemarau tiba, sumur kita akan mengalami kekurangan air atau airnya berkurang. Nah, begitu juga dengan petani-petani di sawah. Padi-padi mereka tidak dapat tumbuh karena tidak ada aliran air, sehingga akan mengalami kerugian yang cukup besar. Kenapa bisa terjadi kebakaran hutan? Karena pohon-pohon tersebut tidak mendapatkan air yang cukup, sehingga mengalami kekeringan dan bisa menyebabkan matinya pohon itu, sehingga setelah mati mengalami kekeringan, sehingga jika ada api yang menyala sedikit saja, dia akan membakar pohon tersebut dan terjadi kebakaran di hutan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dampak atau akibat dari musim hujan. Nah, yang pertama yaitu adalah jalanan menjadi licin. Karena seringnya turun hujan, jalan akan menjadi licin. Jadi kalian harus berhati-hati ya. Yang kedua yaitu genangan air di mana-mana. Dan yang ketiga kebanjiran dan tanah longsor. Nah, sekarang Bu akan menjelaskan cara menanggulangi atau mencegah dari bencana-bencana tersebut. Kita mulai dari bencana yang terjadi di saat musim kemarau. Tanah mengalami kekeringan. Nah, untuk mencegah kekeringan atau hal yang dapat kita lakukan saat kekeringan terjadi yaitu menggunakan air dengan bijak. Harus menghemat air, tidak boleh boros dalam menggunakan air. Caranya mematikan keran saat tidak digunakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Bagaimana cara kita mencegah supaya kebakaran hutan itu tidak terjadi? Yang pertama, yaitu caranya adalah kita tidak mainan api di dekat pohon yang kering, supaya apinya tidak menyambar ke pohon yang tersebut dan menyebabkan kebakaran. Dan yang selanjutnya yaitu cara mencegah dari bencana kebanjiran. Gimana sih caranya mencegah kebanjiran? Kita udah tahu ya, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada aliran air atau selokan, dan juga tidak membuang sampah di sungai. Kenapa? Karena sampah tersebut dapat menyebabkan tersumbatnya air, sehingga air yang turun dari langit akan meluap dan terjadilah kebanjiran. Maka dari itu kita harus membuang sampah di tempatnya ya. Dan yang selanjutnya yaitu tanah longsor. Nah, gimana cara kita
yaitu dengan cara reboisasi atau menanam pohon yang berakar besar. Contohnya pohon jati, pohon beringin, dan pohon yang besar-besar lainnya. Kenapa? Karena akar-akar dari pohon tersebut akan menyerap air dengan cepat, sehingga air yang turun atau hujan yang turun itu akan cepat diserap oleh akar dan tidak terjadi peluapan air hujan. Nah, cukup sampai di sini materi tentang musim yang ada di Indonesia. Sekarang kita ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan ke materi selanjutnya ya. Kita belajar matematika. Kalau minggu kemarin kita belajar mengenai macam-macam alat ukur tidak buku, maka hari ini kita akan belajar praktek atau cara mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, jadi sebelumnya Bu akan mengingatkan kembali macam-macam alat ukur tidak baku yang sering kita gunakan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah depa. Tahukah kalian bagaimana cara kita mengukur menggunakan depa? Depa itu adalah satu rentang tangan, itu kedua tangan direntang seperti ini. Ini disebut depa atau satu depa. Dan yang kedua kita akan menggunakan pulpen seperti ini. Dan yang ketiga itu jengkal. Seperti ini, tangan kalian direntangkan. Nah, hitungnya dari ujung jempol dari ujung jempol ke ujung jari kelingking. Dan yang kedua itu langkah kaki. Seperti kalian berjalan seperti biasa, melangkahkan kaki dari arah kanan ke arah kiri ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang dari papan tulis ini ya. Kita menggunakan depa terlebih dahulu. Seperti tadi, kita merentangkan tangan seperti ini. Mari kita ukur. Kita mulai dari sini ya. Ini. Nah, lalu kita memberikan badan, atau bisa langsung ke sini, atau juga bisa dilakukan seperti ini. Dan cara memberikan badan. Nah, jadi panjang dari papan tulis ini adalah 1 depa setengah lengan. Oke, mari kita tulis dulu ya. Panjang papan tulis sama dengan 1 depa setengah lengan. Nah, nanti kita akan mengukur panjang papan tulis menggunakan pulpen. Kan mulai dari sini. Hitung bersama-sama ya. 1, dari sini. 2, ini. Lanjut. 3, lagi. 4. Kelihatan kan? Oke, kelihatan. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi panjang dari papan tulis ini sama dengan 12 pulpen. 12. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan jengkal. Sudah bisa kan cara menggunakan jengkal dalam pengukuran benda? Kita mulai dari sini. Caranya, jempol nanti akan ketemu di 4 titik dari jari kelingking. Begitu seterusnya hingga ujung papan tulis ini. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, panjangnya 10 jengkal. 10 jengkal. Dan sekarang kita akan menggunakan langkah kaki ya. Nah, sekarang Bu akan menghitung atau mengukur panjang papan tulis ini menggunakan langkah kaki. Perhatikan baik-baik ya. Kita hitung bersama. Siap? 1, 2, 3, 4. Ya, panjang dari papan tulis ini sama dengan 4 langkah kaki. Tulis ya.
4 langkah kaki. Nah, itu tadi adalah cara mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu menggunakan depa, pulpen, jengkal, dan langkah kaki. Jadi panjang dari papan tulis ini sama dengan 1 depa setengah lengan, dan panjang dari papan tulis ini yaitu sama dengan 12 pulpen, dan panjang papan tulis ini sama dengan 10 jengkal. Dan terakhir yaitu menggunakan langkah kaki, panjang papan tulis ini sama dengan 4 langkah kaki. Nah, tugas kalian di rumah yaitu menghitung lebar jendela rumah kalian menggunakan depa, pulpen, jengkal, dan langkah kaki. Lakukan tugas tersebut dengan terus semangat ya. Lakukan seperti apa yang Bu Us lakukan tadi. Oke, cukup di situ saja materi yang dapat Bu sampaikan.